Nah, jadi kita bisa lihat di sini kalau apa namanya? Di sini tuh ada saturasi, seberapa banyak saturasi oksigen pada hemoglobin, dan di sini tuh tekanan parsial. Di sini nggak ada labelnya. Di y-axis. Oke, jadi ini tuh tekanan parsial oksigen. Begitu tekanan parsial oksigen tinggi, maka saturasi hemoglobinnya juga tinggi banget di sini. Dan ini tuh di paru-paru biasanya. Nah, biasanya pada tekanan parsial oksigen sekitar 40 mm merkuri, itu apa namanya kondisi yang bisa kita temukan pada jaringan-jaringan tubuh yang rest atau sedang tidak aktif gitu. Lagi nggak melakukan exercise. Nah, semakin rendah itu biasanya tekanan parsial oksigen pada jaringan-jaringan tubuh kita saat kita melakukan exercise atau ketika kita misalnya sedang berolahraga atau beraktivitas yang memerlukan energi tinggi. Nah, di sini eh, kita bisa melihat seberapa banyak oksigen kurang lebih yang dilepaskan ke sel-sel di tubuh kita relatif terhadap berapa banyak oksigen yang ada di paru-paru kita. Tuh, jadi kita bisa lihat kalau di sini itu berapa banyak oksigen yang bisa kita temukan pada jaringan tubuh kita yang sedang exercise berbanding sama oksigen yang lebih banyak-banyak ya di paru-paru kita. Kalau kita mengurangi ini sama ini, maka kita bisa melihat berapa banyak oksigen yang hilang, berapa banyak oksigen yang dilepaskan ke sel-sel di tubuh kita, khususnya pada sel-sel tubuh kita yang sedang melakukan exercise. Makanya dia bilang ini itu oksigen unloaded to tissues during exercise. Dan ini oksigen unloaded to tissues at rest. Karena kita bisa lihat kalau di sini itu kadar oksigen pada sel-sel di tubuh kita yang sedang dalam kondisi rest atau tidak exercise. Nah, ini tuh hemoglobin dissociation curve yang pada kondisi normal, pada kondisi biasa aja, yaitu pada pH darah 7,4. Nah, kita bisa lihat di sini, ketika pH itu turun, maka saturasi oksigen maksimalnya juga pada paru-paru itu tadi, itu menurun. Dan dilihat di sini, dan karena apa? Ini tuh karena tadi hemoglobin itu dia lebih memilih untuk mengikat karbon dioksida aja. Jadi dia nggak se favor itu, dia nggak setinggi itu affinity-nya terhadap oksigen. Karena tadi lagi banyak karbon dioksida dan karena itu lagi banyak proton sehingga pH-nya juga pH darahnya juga turun. Tuh. Ya, ini pada dasarnya tadi apa yang di slide sebelumnya cuma lebih di zoom aja. Ini juga. Nah, hemoglobin juga tadi terutama berkaitan sama dissociation curve dari hemoglobin saat banyak karbon dioksida. Mereka juga bisa membantu mentransport karbon dioksida dan assist buffering in the blood atau mengatur juga pH darah. Nah, karbon dioksida dari eh, hasil pernapasan pada sel itu bakal berdifusi ke darah. Kayak tadi pada pembuluh darah kapiler di seluruh tubuh kita. Itu yang menghasilkan darah yang kekurangan oksigen untuk dipompa kembali ke jantung. Nah, karbon dioksida itu diangkutnya bisa melalui blood plasma, plasma darah, terikat ke hemoglobin, atau sebagai ion bikarbonat. Nah, di sini apa namanya ada kayak gambarnya, animasinya nggak bisa kita play. Nah, di sini ada diagramnya juga, apa ada diagram yang lebih detail gimana eh, darah itu mengangkut karbon dioksida. Karena nggak seperti saat oksigen itu diangkut sama hemoglobin yang lebih simpel. Jadi cuma hemoglobin sama oksigen tuh atau oksigen di dalam plasma. Karbon dioksida kan seperti yang tadi kita bilang itu seperti aku jelasin itu bisa diangkut dalam berbagai bentuk gitu. Yaitu ion bikarbonat,
karbon dioksida aja, atau juga di plasma. Nah, sekitar 23% dari karbon dioksida di tubuh kita diangkut dalam bentuk yang terikat sama hemoglobin. Tuh. Terus sekitar 7% dari karbon dioksida di tubuh kita yang diangkut di plasma, dan mayoritas sisanya sekitar 70% itu diangkut sebagai glikadon. Nah, ini yang tadi aku maksud dengan gimana karbon dioksida itu lengket sama kadar proton di darah kita. Kita bisa lihat di sini kalau karena si karbon dioksida ini kan dia tadi kayak bereaksi sama air, terus menghasilkan karbonik acid, terus nanti mereka berdisosiasi lagi jadi bikarbonat yang angkut karbon dioksida sama proton. Makanya kita bisa bilang kalau semakin tinggi karbon dioksida, eh, semakin tinggi karbon dioksida, semakin tinggi juga protonnya, sehingga darah itu semakin asam. Kurang lebih gitu. Terus ya, eh, sistem pernafasan itu seperti berbagai sistem di tubuh kita juga kayak sistem pencernaan, sistem kardiovaskuler, itu juga punya adaptasi yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis organisme, masing-masing jenis hewan. Hewan-hewan yang biasanya diving atau mereka apa namanya menghabiskan banyak waktu di bawah air itu punya adaptasi evolutionary yang membantu mereka untuk beradaptasi sama kondisi ini. Kondisi mereka banyak di bawah air. Contohnya kayak waddle seals atau anjing laut di Antartika yang bisa stay di bawah air untuk sekitar 20 menit sampai 1 jam. Ini waktu yang lama banget kan pastinya. Dan begitu juga elephant seals yang bisa menyelam sampai 1.500 meter dan stay di bawah air sekitar 2 jam. Nah, hewan-hewan ini tuh punya high blood to body volume ratio atau rasio darah berbanding volume tubuh yang tinggi banget. Kenapa? Ini balik lagi ke kebutuhan metabolik dari hewan-hewan dari kita sebagai makhluk hidup gitu. Karena tingginya kadar darah di tubuh kita berarti tinggi juga apa namanya jumlah atau kadar O2 yang bisa diangkut di tubuh kita dalam satu waktu. Dan ini membantu mereka untuk bisa stay di bawah air tanpa perlu banyak bernafas atau tanpa perlu banyak mengambil oksigen dari lingkungan sekitar mereka. Sering-sering gitu. Nah, ini dia apa namanya kenapa mereka punya high blood to body ratio. Jadi mereka menumpuk gitu istilahnya menumpuk oksigen dan mereka menggunakannya tuh selambat mungkin. Jadi mereka udah nimbun oksigen, terus mereka makanya cuma dikit-dikit aja. Makanya mereka bisa stay di bawah air tanpa perlu banyak mengambil nafas. Nah, kalau mamalia yang menyelam itu bisa nyimpen oksigen juga di eh, otot mereka. Otot itu punya protein namanya mioglobin. Nah, mioglobin ini punya affinity atau kemampuan mengikat oksigen yang lebih tinggi, lebih baik daripada hemoglobin. Juga selain adaptasi volume ini, eh, selain adaptasi dari high blood to body volume dan juga penggunaan myoglobin untuk menyimpan oksigen, mereka juga mengconserve atau menyimpan oksigen itu dengan eh, apa namanya adaptasi lain seperti changing their buoyancy to glide passively. Jadi mereka bisa apa namanya gliding atau kayak bergerak gitu, apa meluncur gitu loh, meluncur di permukaan apa namanya dengan sedemikian rupa tanpa mereka perlu mengeluarkan energi sebanyak apa ya sebanyak mungkin gitu. Jadi mereka bisa menggunakan energi cuma cuma sedikit energi buat bisa gliding ini. Dan karena mereka cuma menggunakan sedikit energi, mereka juga nggak perlu ngambil nafas terlalu banyak kan. Tuh. Terus mereka juga beradaptasi dengan mengurangi suplai darah ke otot. Jadi meskipun mereka nyimpan oksigen di otot, tapi mereka nggak terlalu banyak mengalirkan darah ke otot-otot mereka. Gitu.
Terus juga terakhir mereka bisa menghasilkan ATP dari otot melalui fermentasi. Proses yang apa? Seperti fermentasi ketika oksigen itu berkurang. Maksudnya seperti fermentasi itu jadi ini kayak anaerobik gitu, alias nggak perlu oksigen. Jadi begitu oksigen berkurang, mereka menghasilkan ATP di otot-otot mereka melalui proses pernapasan anaerobik, yang mana nggak butuh oksigen kan kalau kayak gitu. Eh, jadi berikutnya tuh sebenarnya kalau di slide-nya kita ngebahas tentang respiratory disease atau apa namanya obstructive lung disease, tapi supaya berurutan. Jadi kita ngebahas tentang adaptasi sistem pernafasan. Aku balik lagi ke slide-slide berikutnya ya. Stop share. Jadi kayak slide-nya tuh nggak apa sih, nggak berurutan gitu loh bahas materinya. Hmm. Jadi apa namanya? Pada intinya pertukaran gas itu terjadi pada dalam setiap organisme. Pertukaran gas itu terjadi pada daerah yang kita sebut sebagai respiratory surfaces atau jaringan yang udah specialized, yang udah beradaptasi sedemikian rupa untuk memfasilitasi difusi atau pertukaran gas, khususnya O2 untuk respirasi seluler dan eh, CO2 untuk dikeluarkan sama tubuh kita. Tuh. Hmm. Gas itu berdifusi, seperti yang tadi aku bahas, dari daerah yang tekanan parsial untuk gas tersebut tuh lebih tinggi ke daerah yang partial pressure atau tekanan parsialnya lebih rendah untuk gas tersebut. Karena difusi itu transport pasif, jadi dia nggak perlu energi. Terus tekanan parsial itu pressure exerted by a particular gas in a mixture of gases, atau tekanan yang dihasilkan sama suatu jenis gas tertentu dalam campuran dalam campuran berbagai gas. Gas itu ya tadi seperti yang tadi dibilang di poin pertama, gas itu berdifusi down pressure gradients atau dari pressure gradient tinggi ke pressure gradient rendah. Dan ini terjadi nggak cuma pada paru-paru, tapi juga organ-organ lain seperti di pembuluh darah kapiler yang tadi kita udah bahas. Nah, hewan itu bisa menggunakan udara atau air sebagai sumber oksigen atau respiratory medium kita sebutnya. Gitu. Nah, eh, dalam volume yang sama, lebih sedikit kandungan oksigen di air dibanding kandungan oksigen di udara. Jadi, eh, apa ya, mengambil oksigen dari air itu butuh effort yang lebih gede, butuh efisiensi yang lebih besar dibanding mengambil oksigen dari udara, seperti yang kita lakukan. Dan karena apa namanya? Dan karena ini makanya ada banyak adaptasi yang dilakukan sama berbagai jenis organisme, berbagai jenis hewan untuk bisa menyesuaikan efisiensi mereka dalam bernafas gitu, tergantung mereka menghirupnya air atau udara. Hewan tuh pada umumnya sih butuh permukaan pernafasan untuk atau respiratory surfaces yang lebar, yang luasnya besar dan lembab, supaya pertukaran gas itu bisa terjadi dengan baik antara sel-sel tubuh dan respiratory medium, baik itu mau udara atau air. Respiratory surfaces itu beda-beda tiap hewan, dan respiratory surface tuh contohnya ya kayak kulit seperti misalnya pada amfibi, terus insang, terus juga pokoknya bagian permukaan luar tubuh misalnya.
trakea, pada serangga, dan juga paru-paru tentunya, seperti pada mamalia, khususnya manusia. Kita bisa lihat di sini perbedaan dari organ-organ pernafasan atau respiratory surface pada masing-masing jenis hewan. Kalau di crayfish, di arthropoda seperti crayfish itu biasanya mereka menggunakan insang. Terus kalau misalnya pada apa namanya annelida kayak marine worm atau cacing laut itu biasanya menggunakan sejenis insang juga, tapi dalam bentuk parapodium yang jadinya kayak jatuhnya kayak kaki gitu lah. Ini yang tadi dibilang kalau outer surface atau permukaan luar dari tubuh juga bisa digunakan sebagai respiratory surface, sebagai apa namanya organ pernafasan. Dan kalau pada bintang laut itu biasanya menggunakan insang juga pada bagian yang apa ada kayak menyelimuti bagian luar tubuh mereka gitu. Bisa dilihat juga di sini ada rongga tubuh atau selom. Ventilation atau proses bernafas itu sendiri itu eh, memindahkan respiratory medium tadi sumber oksigen kita ke respiratory surface atau organ pernafasan kita. Kalau misalnya di hewan laut ya berarti mereka mindahinnya air. Atau jadi mereka mindahin air ke insang mereka gitu untuk proses pernafasan. Nah, eh, ikan itu menggunakan insang dengan proses yang kita sebut sebagai counter current exchange system, di mana darah itu mengalir di apa namanya arah yang berlawanan dengan air yang mereka masukkan ke insang mereka gitu. Jadi darah itu selalu punya tekanan parsial oksigen yang lebih rendah dibanding air yang mereka pompa melalui insang. Jadi karena tekanan parsial pada darah itu selalu lebih rendah daripada tekanan parsial oksigen dari air yang mereka pompa, oksigen dari air itu bisa selalu berdifusi ke dalam darah, di titik manapun itu. Gitu. Dan inilah bentuk adaptasi mereka untuk efisiensi yang setinggi mungkin dari mengambil oksigen pada respiratory medium, dalam hal ini air. Nah, apa eh, kenapa oksigen atau tekanan parsial, kenapa oksigen itu lebih sedikit kandungan di air dibanding di udara? Nah, itu salah satunya ada karena kontribusi solubility atau kelarutan. Kita tahu kalau misalnya tekanan parsial itu kan istilahnya kayak eh, berapa banyak gas dalam satu media relatif terhadap gas-gas lain gitu. Kalau misalnya solubility itu kemampuan gas tertentu untuk bisa apa namanya berkonsentrasi atau bisa ngumpul gitu di satu jenis medium, satu jenis media. Sini kita bisa lihat misalnya di sini di udara tekanan parsial oksigennya 100 mm merkuri dan di air itu 0. Tapi pada satu titik mungkin oksigen tuh bakal larut di dalam air. Cuma karena eh, solubility atau kemampuan oksigen untuk bisa larut, untuk bisa berkonsentrasi, untuk bisa ngumpul gitu di dalam air itu rendah, makanya mereka juga nggak bisa semua oksigen dari udara itu benar-benar pindah, benar-benar ada atau benar-benar larut ke dalam air, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Akibatnya, untuk tekanan parsial yang sama dan untuk volume yang sama, eh, konsentrasi oksigen di udara sama di air itu lebih rendah. Di sini perlu diingat kalau ini tuh kondisi equilibrium, di mana tekanan parsial di air sama di udara itu sama, tapi konsentrasinya beda. Tuh, dan ini karena solubility. Nah, eh, terus juga perlu kita ingat juga supaya nggak bingung, kenapa di setiap titik di pembuluh darah ikan itu tekanan parsial lebih rendah daripada apa namanya daripada air yang dipompa melalui insang karena mereka punya sistem peredaran darah yang tunggal gitu. Jadi ngangkut mereka tuh cuma ngangkut darah yang kekurangan oksigen dari jantung. Makanya mereka nggak perlu apa namanya mereka nggak perlu karbon dioksida atau gas-gas sisa untuk masuk ke dalam darah. Tuh. Jadi mereka ya kayak gini aja, mereka cuma searah aja gitu kira-kira.
Dan di sini ada diagram lebih detailnya, lebih gambar lebih detailnya gimana proses counter current exchange itu sendiri terjadi. Sini kalian bisa lihat kalau air yang dipompa melalui insang itu selalu lebih tinggi tekanan partikel oksigennya dibanding darah. Gitu. Dan di sini kita bisa lihat net diffusion-nya atau berapa banyak difusi yang terjadi dari air ke pembuluh darah. Dan juga kalian bisa lihat di sini kalau darah yang kekurangan oksigen, darah yang kaya akan oksigen itu dipompa searah aja. Yang kedua itu ada sistem brachial yang ada di uh, arthropoda khususnya serangga. Sistem brachial itu mereka menggunakan kayak tubes gitu atau kayak pipa-pipa yang bercabang dan mereka ini penetrate the body atau kayak mereka kontak langsung dengan sel-sel di tubuh mereka. Jadi nggak difasilitasi oleh pembuluh darah seperti halnya tadi ikan atau manusia. Ya, tracheal tube supply oksigen directly to body cells. Itu. Jadi mereka langsung, jadi oksigen itu disuplai ke sel-sel tubuh langsung melalui pipa-pipa ini, melalui tracheal tubes ini, nggak melalui pembuluh darah. Nah, makanya mereka bilang kalau respiratory and circulatory systems are separate pada serangga. Serangga-serangga yang lebih besar tuh harus apa namanya memastikan kalau sistem trakeal mereka itu benar-benar bisa memenuhi keperluan metabolisme mereka gitu dalam hal kebutuhan oksigen. Di sini kalian bisa lihat kalau di sini ada trakea dan trakeol atau percabangan dari trakea. Dan di sini kalian juga bisa lihat kalau trakeol ini itu kontak langsung ke sel-sel tubuh. Dan mereka mensuplai oksigen tuh ya langsung melalui kontak ini. Tuh. Hmm. Oh, dan di sini juga ada air sac atau kayak penyimpanan udara. Nah, berikutnya kita bahas soal paru-paru atau respiratory surface alias organ pernapasan yang digunakan sama mamalia, khususnya manusia, dan juga digunakan oleh hewan-hewan berjenis unggas. Jadi dia tuh ada pada hewan-hewan baik yang sistem peredarannya itu terbuka maupun tertutup. Dan ukurannya bervariasi. Ukuran dan kompleksitasnya atau kayak seberapa rumit paru-paru itu berkorelasi dengan metabolic rate atau kecepatan metabolisme dari hewan tersebut. Nah, jadi udara itu nggak semerta-merta langsung masuk ke paru-paru seperti kondisi yang ada di udara bebas itu di luar. Jadi ketika udara masuk ke tubuh melalui lubang hidung, udara itu dihangatkan, dilembabkan, dan sel-sel olfaktori sistem sel-sel saraf olfaktori kita itu juga mendeteksi odor atau partikel-partikel bau dari udara yang kita hirup. A system of branching ducts conveys air to the lungs atau jadi udara itu setelah masuk lewat lubang hidung masuk melalui kayak pipa-pipa yang bercabang atau biasa kita sebut sebagai bronkus dan bronchiolus sebelum masuk ke paru-paru. Nah, farinx itu seperti yang kita kemarin sempat singgung di sistem pencernaan itu membantu mengarahkan udara ke paru-paru dan makanan ke perut. Jadi kayak misahin antara tenggorokan dan kerongkongan. Nah, Farinx melakukan ini dengan bantuan organ yang namanya epiglottis, bagian yang namanya epiglottis. Jadi uh, ketika kita menelan makanan, epiglottis itu bakal tutup dan mencegah makanan untuk masuk ke dalam trakea. Dan kayak yang sempat kita singgung juga kemarin, kalau misalnya epiglottis itu for some reason dia nggak bekerja dengan baik, makanan bisa aja masuk ke trakea dan kita bakal ada refleks batuk untuk ngeluarin makanan itu dari trakea kita, atau yang biasa kita sebut dengan keselak. Di sini ada diagram atau gambar lebih detail dari sistem pernafasan kita. Di sini ada paru-paru, terus juga ada tadi nasal cavity atau rongga hidung.
Di sinilah terjadi tadi proses menghangatkan, melembabkan, dan scanning for odors atau mendeteksi molekul bau dari udara yang kita hirup. So, di sini ada pharynx, ada larynx, dan juga trachea. Tuh, ini percabangan yang dimaksud tadi yang sebelum masuk ke paru-paru. Dan di sini juga tentunya ada alveolus atau tempat terjadinya pertukaran gas. Tuh, dan di sini kita bisa lihat ada banyak pembuluh darah kapiler, di mana tadi terjadi difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi urutan udara ketika masuk melalui lubang hidung kita itu melalui larynx, trachea, bronki, dan bronchiolus. Menuju sampai akhirnya tujuan terakhirnya itu alveolus, di mana tadi terjadi gas exchange atau pertukaran gas. Perlu kalian ingat kalau gas exchange atau pertukaran gas itu benar-benar cuma terjadi di alveolus aja. Di organ-organ lain yang dilewati sama udara kita, seperti larynx, trachea, bronki, dan bronchiolus, itu sama sekali tidak terjadi gas exchange. Meskipun mereka selalu punya udara, selalu punya pundi-pundi udara. Udara juga tuh lewat melalui vocal cords supaya apa di daerah larynx untuk memproduksi suara atau pita suara ya ini kotak vocal cords itu. Terus juga di epitel dari daerah-daerah air ducts atau organ-organ seperti trakea, bronki, bronchiolus itu ada silia dan mucus yang bisa menggerakkan partikel sampai ke daerah pharynx untuk nanti misalnya kalau ada uh, kotoran atau iritan itu dikeluarin dari pernafasan kita. Nah, ini disebut istilahnya mucus eskalator yang membersihkan sistem pernapasan kita. Sekaligus juga bisa membantu partikel-partikel atau khususnya makanan untuk ditelan ke esophagus, kerongkongan. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau gas exchange itu terjadinya di alveolus, di daerah ujung-ujung bronchiolus. Dan oksigen itu berdifusi melalui lapisan yang ada lapisan epitelium yang lembab di alveolus khususnya ke dalam pembuluh darah kapiler. Karbon dioksida berdifusi dari kapiler sebaliknya menuju ke epitelium yang tadi moist ini, yang dilembabkan ini, ke airspace atau ke pundi-pundi udara. Kak, apakah di bronchiolus yang dindingnya tipis, pertukaran gas tetap nggak bisa terjadi? Nggak bisa, karena di bronchiolus ini pun, meskipun dindingnya tipis, tapi belum cukup tipis dan juga belum terjadi kontak sama pembuluh darah kapiler yang cukup banyak untuk memfasilitasi pertukaran gas. Eh, Alveolus itu nggak punya silia, dan juga mereka tuh, dan karena ini, mereka jadi rentan terhadap kontaminasi. Yang ngebantu melindungi alveolus dari kontaminasi itu ada zat atau cairan yang disebut dengan surfaktan. Surfaktan ini menutupi daerah dalam khususnya dari alveolus. Dan apa namanya? Perlu kita ketahui kalau bayi-bayi yang masih dalam kandungan atau janin itu nggak punya surfaktan. Dan karena ini mereka tuh rentan banget, mereka vulnerable banget eh, ke apa namanya respiratory distress syndrome atau disebut juga RDS. Di sini bisa lihat ada grafiknya apa namanya? Hmm, ya pokoknya ini kayak kematian yang disebabkan sama RDS pada bayi khususnya pada janin. Oh ya, penting juga diketahui kalau surfaktan itu dia eh, apa namanya membantu mengurangi surface tension atau tegangan permukaan pada alveolus. Jadi kalau kalian tahu kanan itu rumusnya apa? Kalau menurut hukum Laplace itu tergantung sama tegangan permukaan berbanding radius atau berbanding jari-jari. Jadi alveolus kan bisa membesar dan mengecil. Bentar ya, ini aku. Nah, alveolus itu kan dia bisa mengembang dan mengecil. Nah, ketika misalnya alveolus itu lagi dalam radius atau diameter yang besar,
kan dia otomatis radiusnya besar, jadi tekanannya pun menurun. Nah, tekanan yang dimaksud itu ke arah dalam. Tapi, apa yang terjadi kalau misalnya alveolus ini lagi mengecil, lagi menyusut? Otomatis radiusnya juga mengecil dan tekanannya jadi besar. Nah, karena tekanannya besar kan otomatis dia jadi ketarik terus ke dalam. Nah, ini tuh nggak ideal. Kenapa nggak ideal? Karena dia ketarik ke dalam, otomatis dia jadi nggak fleksibel. Dia nggak bisa nyimpan udara yang banyak, dan jadinya nggak bisa terjadi pertukaran gas dengan ideal. Nah, terus gimana caranya tubuh kita itu mengakali ini? Kan kita nggak bisa ngatur radiusnya. Maksudnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu dengan radiusnya, karena kita perlu alveolus besar, tapi juga perlu alveolus menyusut. Nah, cara tubuh kita mengakali ini, nge-bypass ini, itu dengan menambahkan si surfaktan ini. Surfaktan itu membantu menurunkan tegangan permukaan. Jadi, misalnya yang bulat-bulat ini tuh surfaktan, dia tuh ngebantu ngurangin tegangan permukaan supaya pressure yang dialami sama yang menarik alveolus ke dalam pada saat alveolus besar maupun pada saat alveolus itu lagi kecil itu sama aja. Jadi bisa terjadi pertukaran gas yang kurang lebih sama gitu. Nah, inilah tadi yang terjadi dan yang terjadi pada bayi-bayi dengan respiratory distress syndrome ini karena mereka nggak punya surfaktan, mereka nggak bisa menyeimbangkan tegangan permukaannya. Jadi alveolus mereka tuh nggak fleksibel dan karena ini sistem pernafasan mereka tuh distress. Mereka nggak bisa uh, memprovide area yang cukup besar untuk pertukaran gas seperti seharusnya. Gitu. Di sini ada aku nge-include tadi tabel yang bisa yang isinya tuh kayak faktor dan juga eh, apa yang terjadi pada sistem pernapasan kita dalam berbagai kondisi. Tuh. Nah, jadi seperti yang tadi udah aku bilang kalau udara itu ketika masuk ke tubuh kita kan lewat trakea, bronki, terus bronkiolus kan, terus baru alveolus. Dari jelek banget tapi kayak anggap aja kayak gitu. Tuh. Nah, ketika udara masuk ke saluran pernafasan ini, ke trakea, bronki, bronkiolus, alveolus dan sebagainya, itu pastinya ada yang namanya resistance. Kayak seperti halnya di pembuluh darah pada sistem kardiovaskuler kita. Nah, resistance ini melawan atau kayak mempersulit udara supaya bisa masuk ke alveolus kita. Dan resistance, atau airway resistance, itu dipengaruhi sama beberapa faktor. Di antaranya ada length of the system atau panjang trakeanya, dan itu konstan. Sebenarnya bukan not really a factor karena dia nggak bisa kita ubah-ubah. Kayak ya panjang trakea kita, panjang saluran pernafasan kita nggak bisa apa-apain dong gitu. Terus kedua ada viscosity of air atau kayak kekentalan udara kita. Biasanya dia konstan, tapi bisa berubah sedikit-sedikit karena kelembapan atau ketinggian. Viscosity of air ini juga refer ke dia nggak dipisahkan terlalu jauh dari tekanan parsial oksigen. Terus ketiga ada diameter dari eh, trakea, bronki dan bronkiolus itu sendiri. Itu diameter dari saluran pernafasan kita. Semakin kecil, maka semakin besar resistance. Semakin kecil, besar resistance. Dan begitu juga sebaliknya. Semakin besar, semakin kecil resistance. Nah, bagian upper airway atau kayak trakea, tenggorokan, itu bisa dipengaruhi sama physical obstruction atau seperti misalnya mukus dan lain sebagainya. Atau misalnya ketika tadi keselak gitu, kita salah dalam makanan ke dalam trakea. Nah, ke bawah lagi di bronkiolus, dia tuh dipengaruhi sama bronchoconstriction atau penyempitan dari bronkiolus dan bronchodilation atau pelebaran dari bronkiolus. Bronchoconstriction itu dimediate atau dibantu sama sistem saraf parasimpatetik dan hormon-hormon kayak zat-zat kayak histamin, leukotrienes gitu-gitu. Makanya kalau kalian tahu ketika misalnya orang yang alergi kacang, mereka mengonsumsi kacang, tubuh mereka bakal memproduksi histamin sebagai reaksi alergi dan karenanya terjadi bronchoconstriction atau penyempitan dari bronkiolus dan mereka susah nafas. Dan karena itu alergi kayak alergi kacang itu bisa berbahaya banget. Sebaliknya bronchodilation. Bronchodilation itu
mediate atau diatur sama kadar karbon dioksida, karena ya logikanya kalau kita punya banyak karbon dioksida pada sistem pernapasan kita mau mengeluarkannya secepat mungkin kan. Karena itu perlu bronkiolus yang lebar. Dan juga sama epinefrin melalui reseptor beta adrenergic 2. Dan ini juga kenapa ketika kalau kalian pernah dengar yang namanya EpiPen, itu apa kayak alat untuk menyuntikkan epinefrin ketika ada orang yang mengalami reaksi alergi. Jadi ketika orang yang alergi ini lagi terpengaruh sama sama zat histamin yang menyempitkan bronkiolus mereka sehingga susah napas, biasanya orang bakal menggunakan EpiPen untuk mengadminister untuk menyuntikkan epinefrin supaya bronkiolus mereka melebar dan mereka bisa bernafas dengan baik. Nah, arteriol sama bronkiolus itu juga dikontrol sama eh, tekanan parsial dari oksigen dan karbon dioksida. Kalau misalnya tekanan parsial karbon dioksida naik, maka bronkiolus akan dilate, akan melebar supaya bisa dikeluarkan secepat mungkin. Dan sebaliknya kalau misalnya tekanan parsial oksigen itu lagi naik, maka bronkiolus akan constrict, akan menyempit. Dan apa namanya? Pulmonary arteries itu bakal melebar, sistem arteriesnya bakal constrict. Tapi kalian perlu perhatiin juga kalau tanda kurung ini artinya weak responses, jadi nggak terlalu gimana besar responsnya. Nah, terus udah tuh kita lanjut ke proses bernafas itu sendiri. Proses bernafas itu proses ventilating the lungs atau mengisi paru-paru dengan udara. Dan itu proses bernafas itu terdiri dari proses inhale, menghirup udara, dan exhale, mengeluarkan udara. Pertama kita lihat dulu gimana cara amfibi bernafas. Nah, amfibi itu bernafas dengan istilahnya teknik bernafas positive pressure breathing yang kayak mendorong udara ke trakea. Kalau kalian pernah lihat kodok, kalau misalnya kodok tuh lagi kayak gini nih, maaf jelek banget, kayak gini, kayak melebar itu mereka sebenarnya sedang menghasilkan, mereka sedang memfasilitasi pernafasan positive pressure ini. Jadi, eh, selain tekanan parsial dari gas-gas tertentu, udara itu juga mengalir dari daerah-daerah yang tekanannya lebih tinggi ke daerah-daerah yang tekanannya lebih rendah. Maksudnya di sini bukan tekanan, bukan lagi partial pressure, tapi tekanan secara umum. Nah, karena semakin besar volume suatu kompartemen, semakin kecil tekanannya, maka kita bisa bilang kalau udara itu mengalir dari tempat-tempat yang volumenya tuh kecil ke yang volumenya tuh besar. Nah, eh, amfibi itu memastikan kalau mereka tuh mendorong udara. Jadi mereka membuat gimana caranya supaya organ-organ di tubuh mereka itu tekanannya lebih tinggi supaya udara bisa mengalir dari situ gitu, ke kompartemen berikutnya. Jadi eh, ketika mereka misalnya lagi mau menghirup udara, ketika mereka misalnya lagi mau mengeluarkan udara, mereka mengembangkan bagian bawah rahang mereka supaya di sini tekanannya rendah dan apa namanya udara itu bisa mengalir dari paru-paru mereka yang tekanannya lebih tinggi ke sini. Dan ketika mereka mau mengeluarkan udara dari eh, apa namanya dari daerah hidung mereka, mereka mengecilkan lagi si daerah rahang ini supaya tekanannya tinggi lagi, terus dikeluarin ke udara bebas. Dan ketika mereka mau menghirup udara, mereka memastikan kalau daerah rahang mereka ini kecil supaya mereka memastikan supaya daerah rahang mereka ini kecil supaya bisa kedorong masuk ke dalam eh, paru. Jadi mereka memastikan kanan organ mereka itu lebih tinggi, lebih positif daripada tekanan udara di luar supaya bisa kedorong. Kalau burung atau unggas itu bisa memanfaatkan air sacs atau pundi-pundi udara yang jumlahnya ada sekitar 8 atau 9 yang berfungsi sebagai kayak apa ya perantara gitu supaya udara tuh bisa mengalir terus gitu ke paru-paru. Jadi nggak kayak kita yang punya trakea tadi, mereka menggunakan pundi-pundi udara.
Nah, udara itu mengalir ke paru-paru dalam satu arah aja. Kalau kita kan dua arah, kadang masuk, kadang keluar. Kalau kita lagi mau mengeluarkan udara. Nah, every exhalation completely renews the air in the lungs. Jadi setiap kali mereka mengekshal udara itu udara di paru-parunya karena cuma searah ini tuh langsung udara baru. Kayak bisa dilihat lebih detail di diagram ini. Jadi kita bisa lihat di sini ketika mereka bernafas, mereka ngisi air sacs, terus nanti udaranya pindah ke paru-paru secara pasif, terus nanti dari paru-paru pindah lagi ke air sacs berikutnya dan langsung keluar lagi. Jadi kita bisa lihat kalau arah udaranya itu searah di sini. Kalau mamalia itu bernafas dengan negative pressure breathing yang menarik udara ke dalam paru-paru. Kalau tadi katak atau amfibi secara umum itu mendorong udara dengan cara mereka memastikan kompartemen pernapasan mereka tekanannya tinggi terus. Kalau kita tuh memastikan kompartemen pernapasan kita tekanannya rendah terus supaya udara bisa mengalir dari udara yang apa namanya? Supaya gas bisa mengalir dari udara yang tekanannya lebih tinggi ke paru-paru yang tekanannya lebih rendah. Tuh. Jadi kan kita kalau bernafas itu ketika kita inhale paru-paru tuh jadi besar kan. Saat Nah, karena paru-paru jadi besar, volumenya jadi besar kan. Karena volumenya besar, maka tekanannya pun jadi turun. Nah, tekanan turun, udara bisa mengalir dari luar ke dalam. Ini kebalik sama yang dilakukan sama kodok, sama katak, sama amfibi-amfibi lain, yang mana mereka bikin eh, apa namanya tekanan udara tuh di organ-organ pernapasan mereka tuh setinggi mungkin, supaya udara bisa kedorong. Nah, volume paru-paru itu meningkat pas otot-otot di tulang rusuk kita lagi kontraksi, otot-otot tulang rusuk dan diafragma itu berkontraksi. Nah, ini tadi tekanannya jadi lebih rendah. Nah, terus ada beberapa jenis volume udara yang ada yang kita bisa gunakan dalam pernafasan. Salah satunya adalah tidal volume atau volume biasa yang kita apa volume kita ketika bernafas secara normal, ketika kita menghirup udara secara normal dalam pernafasan normal. Kayak kita lagi dalam kondisi biasa aja. Nah, volume tidal kalau misalnya kita dorong sampai benar-benar maksimal itu eh, kita sebut sebagai volume vital atau ketika misalnya kita lagi berolahraga kita mengambil nafas yang benar-benar dalam banget dan mengexhale atau mengeluarkan udara sebanyak-banyaknya kan kalau lagi exercise gitu itu yang kita sebut sebagai volume udara total yang kita gunakan pas lagi exercise ini disebut sebagai vital capacity atau volume vital. Nah, ketika kita mengeluarkan udara, mengexhale, itu nggak semua udara yang tadi kita hirup itu benar-benar keluar dari sistem pernafasan kita. Ada yang namanya residual volume yang tetap ada di paru-paru. Nah, residual volume ini di mana? Dia stuck atau ada tadi di tempat-tempat udara lewat, tapi nggak bisa terjadi gas exchange alias di trakea, bronchiolus. Jadi disinilah residual volume itu tadi. Dan inilah yang disebut juga sebagai dead space volume atau dead space. Jadi dia ada di situ terus, tapi dia nggak digunakan untuk gas exchange. Nah, di sini ada diagram yang lebih detail lagi soal kapasitas-kapasitas paru-paru. Nah, bisa lihat di sini, kira-kira tidal volume itu sekitar 500 mililiter. Ini kalau misalnya kita bernapas normal. Terus, ada residual volume yang sama sekali nggak kepake dalam metabolisme atau proses tubuh kita yang biasa. Terus ada expiratory reserve volume. Jadi ketika kita mengeluarkan udara, kita kayak nge-exhale sekeras mungkin, ini segini kira-kira yang keluar dari pernafasan. Nah, kalau misalnya inspiratory reserve volume itu volume udara tambahan ya kalau kita misalnya bernafas sedalam-dalamnya. Itu segini. Kalau vital capacity itu volume udara yang kita tadi kalau misalnya kita bernafas sedalam-dalamnya dan mengeluarkan udara sekencang-kencangnya itu vital capacity. Bedain sama total lung capacity yang juga nge-include residual volume.
Kalau vital capacity itu volume maksimal, kapasitas maksimal yang kita benar-benar pakai. Kalau misalnya total capacity sama residual volume yang tadi stuck aja di saluran pernafasan kita. Nah, ada beberapa kontrol pernafasan di tubuh kita. Nah, jadi kontrol pernafasan di tubuh kita tuh ada pada beberapa breathing control centers. Terutama yang utama itu ada dua, yaitu di otak, yaitu pada bagian medula oblongata dan pons. Kalau kalian ingat, medula oblongata sama pons itu memediate atau menjadi daerah otak yang mengatur apa namanya kegiatan-kegiatan yang jadi dasar di tubuh kita, kayak pernafasan. Itu tuh benar-benar basic need banget. Jadi itu diatur di medula oblongata dan di pons. Medula itu mengatur rate, seberapa sering kita bernafas, atau seberapa cepat kita bernafas, dan depth of breathing, atau seberapa dalam kita perlu narik nafas in response to pH changes. Jadi, medula oblongata dan pons, ya aku tadi belum sebutin, dia itu central chemoreceptors. Jadi dia tuh chemoreceptor utama yang mengatur pernafasan, mendeteksi komponen kimia utama yang mengatur pernafasan. Dan dia merespon perubahan pH dari cerebrospinal fluid, dari cairan cerebrospinal. Medula sendiri itu perannya untuk mengatur tadi breathing rate sama depth kan, untuk menyesuaikan sama metabolic demand, sama keperluan metabolisme kita. Dan pons itu ngatur temponya. Nah, sini ada diagram yang lebih detail lagi dari gimana central chemoreceptor tadi, si medula sama pons itu mendeteksi pH dari darah. Tuh, kita bisa lihat di sini kalau uh, chemoreceptor ini dia mendeteksi apa proton. Karena tadi kan aku bilang kalau darah itu semakin banyak karbon dioksida semakin asam juga karena dia lengket sama proton. Dan dia juga sebenarnya mendeteksi karbon dioksida, tekanan parsial karbon dioksida itu. Jadi dia mendeteksi dua ini, proton sama karbon dioksida. Jadi utamanya dia mendeteksi pH alias proton. Nah, kita juga punya peripheral chemoreceptors atau apa namanya, kayak pendeteksi yang sekunder, bukan pendeteksi utama dari apa namanya komponen-komponen kimiawi dalam darah kita untuk mengatur pernafasan. Nah, sensor ini, peripheral chemoreceptor ini, ada di pembuluh darah aorta dan karotid. Dan mereka merhatiinnya itu oksigen sama karbon dioksida. Konsentrasi oksigen sama karbon dioksida. The sensors exert secondary control over breathing. Di mereka kontrol sekunder. Kalian bisa lihat di sini gimana mereka mendeteksi tekanan parsial oksigen. Gitu. Dan perlu diingat kalau mereka tuh baru bakal, kalau peran utama regulasi pernafasan tuh ya ada di central chemoreceptor pada medula dan pons. Kalau kontrol sekunder itu ada di oksigen karena dia baru bakal mengubah pola pernafasan dengan ketika tekanan parsial oksigen itu di bawah 60 mm merkuri. Central chemoreceptor itu juga cuma mendeteksi asam aja atau basa juga, Kak. Dia cuma mendeteksi asam aja atau proton gitu. Jadi dia nggak mendeteksi bikarbonat. Tuh. Terus kalian bisa lihat kalau dia mendeteksi, dia mendepolarisasi sel-sel glomus pada peripheral chemoreceptor dan menghasilkan action potential supaya nanti dia bisa meregulasi apa namanya pernafasan. Kalau misalnya dia tekanan parsial oksigen di bawah 60 mm merkuri, maka dia bakal mensinyalir medullary centers atau peripheral central chemoreceptor untuk meningkatkan. Jadi ya ini ada kayak diagram juga lebih detail gimana tubuh kita meregulasi pernafasan. Ini ada. Jadi kurang lebih itu materi soal sistem pernafasan. Oh, enggak, kita belum ngebahas tadi soal penyakit pernafasan ya. Ya.
balik lagi ke slide belakang. Ya, jadi eh, penyakit-penyakit pernapasan itu ada umumnya kayak dibagi menjadi dua jenis utama. Pertama tuh ada obstructive lung disease, dan kedua itu ada restrictive lung disease. Restrictive lung disease. Apa sih yang ngebedain keduanya? Jadi, obstructive lung disease itu masalah pada aliran udara melalui saluran pernapasan. Itu. Jadi, masalahnya itu biasanya ada di saluran pernapasan itu sendiri, kayak trakea, bronkiolus. Gitu. Jadi, misalnya pada asma, di mana bronchial tube atau pipa bronki dan bronkiolus kita tuh radang dan dia jadi menyempit. Dan karenanya tuh udara tuh susah mengalir gitu melalui saluran pernapasan kita. Jadi kalau orang bilang obstructive lung disease itu kayak flow problem. Dan ini juga dan FYI nggak cuma asma yang dikategorikan jadi obstructive lung disease. Tapi juga kayak misalnya emfisema itu juga termasuk obstructive lung disease. Nah, gimana sih cara kita mengukur apakah seorang tuh sedang mengalami obstructive lung disease atau enggak? Jadi, kita mengukurnya dengan memanfaatkan yang namanya forced expiratory volume atau FEV dan forced vital capacity. Forced expiratory volume itu volume udara yang forcefully exhaled in first second. Jadi, ketika kita tadi mau melakukan kayak exhaling atau uh, mengeluarkan udara dari pernafasan kita secara apa dengan sekeras mungkin gitu, kayak mirip-mirip sama kalau kita lagi olahraga, lagi ngos-ngosan, itu kita bisa mengukur FEV-nya, yaitu berapa banyak udara yang dikeluarkan pada detik pertama, pas pertama kita baru memulai forceful exhale ini. Nah, ini yang kita sebut dengan FEV. Nah, kalau FVC itu volume udara yang forcefully exhaled secara keseluruhan gitu. Jadi kalau tadi cuma first second aja, cuma detik pertama aja, FVC itu benar-benar volume udara yang dikeluarin gitu semuanya. Pada orang-orang tanpa penyakit obstruktif maupun restriktif, rasio dari FEV sama FVC itu 80%. 80%. Dan kita perlu segini untuk mengatakan kalau orang ini nggak affected by penyakit pernafasan. Itu. Pada orang-orang dengan obstructive lung disease, karena masalahnya tuh ada pada flow, pada aliran udara keluar dari sistem pernapasan kita, maka kita bisa lihat FEV yang kecil banget. Karena udara susah banget kan untuk keluar dari paru-paru. Apalagi pada kecepatan tinggi, karena resistensi tinggi banget. Nah, terus juga kita bisa lihat FVC yang rendah sini. Karena ya secara umum, udara itu susah keluar dari sistem pernapasan kita. Itu. Jadi udah FEV-nya kecil banget. FVC-nya meskipun kita udah berusaha menekan sekeras mungkin untuk bisa exhale, tetap rendah. Tuh. Dan makanya ketika diukur, biasanya volumenya rendah dan rasionya pun rendah. Gitu. Sebaliknya, nggak sebaliknya juga sih. Selain itu, ada juga restrictive lung disease. Restrictive lung disease itu masalah pada gas exchange, pada alveoli. Kalau tadi masalahnya ada di flow, ada pada saluran pernafasan, di sini masalahnya ada pada alveolus. Nah, biasanya restrictive, jadi apa yang terjadi pada alveolus sampai bisa disebut kayak dia bermasalah tuh dalam restrictive lung disease. Biasanya pada orang-orang dengan restrictive lung disease seperti fibrosis, itu uh, menjadi masalah dengan fleksibilitas atau kemampuan alveolus untuk mengembang, untuk apa namanya, nampung udara. Nah, kayak misalnya orang dengan fibrosis, pada alveolus mereka itu apa namanya? Jadi ada uh, scar tissue atau jaringan fibrotik gitu. Dan jaringan fibrotik ini kan keras, scar tissue itu keras. Jadi dia mengurangi fleksibilitas atau kemampuan alveolus untuk mengembang. Dan karena itu jadi dia bermasalah gitu dalam apa namanya? Kapasitas dalam menampung udara dan gas exchange secara keseluruhan. Liquid decrease, gas exchange. Nah, karena itulah jadi
udah secara keseluruhan memang kapasitasnya jadi mengecil, makanya FEV volume-nya juga jadi mengecil dan FVC-nya mengecil, sama-sama mengecil appliance-nya. Nah, tapi sebenarnya yang kita lihat itu di sini bukan volumenya secara gamblang gitu, tapi rasionya. Jadi karena apa namanya, memang udara yang ditampung itu nggak terlalu banyak, jadi rasionya juga kecil, nggak beda-beda jauh gitu antara udara yang berusaha keluar pertama-tama sama udara yang memang bisa dikeluarkan dengan apa ya, dengan effort gede. Makanya rasionya pun 90%. Jadi eh FEV FEC ratio itu nggak berarti ketika dia lebih besar maka lebih baik. Kita butuh exactly 80%. Gitu kira-kira. Ini cuma kayak apa ya, gambar atau diagram lebih jelas lagi dan apa, bukan lebih jelas, yang merangkum sistem pernafasan kita. Dan ini ada satu lagi yang tadi apa namanya, satu lagi komponen pembahasan tentang hemoglobin dissociation curve yang belum kebahas. Jadi eh, saturasi hemoglobin terhadap O2 itu nggak cuma dipengaruhi sama pH atau sama apa namanya, sama karbon dioksida, tapi juga dia dipengaruhi sama hal-hal kayak allosteric binding. Allosteric binding itu ketika hemoglobin itu dia diikat sama zat lain selain gas dan dia mempengaruhi mempengaruhi kemampuan hemoglobin untuk ngangkut gas tersebut gitu. Nah, contoh allosteric binding itu eh, keberadaan 2,3 difosfoglycerate atau DPG. Nah, DPG ini dia menurunkan affinity hemoglobin terhadap oksigen itu. Dan akibatnya hemoglobin dissociation curve-nya juga tuh semakin jadi mirip-mirip kayak kalau misalnya pH-nya turun, pH darah turun, atau lagi banyak karbon dioksida. Jadi kalau misalnya kita rangkum, yang menurunkan eh, affinity hemoglobin terhadap oksigen itu ada pH, partial apa pH yang lebih rendah, partial pressure karbon dioksida yang lebih tinggi, 2,3 fosfoglycerate, sama satu lagi sebenarnya yang nggak ada juga tuh suhu yang naik. Nah, terus apa hubungannya sama gambarnya? Apa hubungannya sama fetus dan ibunya? Nah, difosfoglycerate ini tuh banyak ditemukan dalam kehamilan. Jadi, eh, apa namanya? Difosfoglycerate itu menurunkan afinitas hemoglobin ibu terhadap oksigen. Jadi, kurvanya kayak gini. Dia kurvanya kayak menurun gini. Tuh. Jadi, ibu tuh nggak banyak mengikat hemoglobin ibu itu nggak banyak mengikat oksigen. Kenapa? Karena eh, apa namanya, oksigen dari tubuh ibu itu perlu diambil juga kan sama janin. Dengan adanya DPG ini, ibu jadi bisa lebih banyak mengunload, melepaskan oksigen dari hemoglobinnya untuk ditransfer ke fetus, ke janin. Nah, selain itu juga, selain karena DPG ini juga, hemoglobin di janin itu sendiri itu jenisnya beda. Kalau tadi pada manusia dewasa itu hemoglobin itu punya dua jenis protein chain, itu alpha chain, eh, tutup dia. Nah, bukan. Kalau misalnya pada hemoglobin ibu itu, atau kayak manusia dewasa, ada alpha chain sama beta chain. Kalau pada hemoglobin janin, jenis chain protein itu alpha chain sama gamma chain. Dan gamma chain ini itu punya afinitas yang lebih tinggi. Oh, aku nyerah. Nah, jadi gamma chain itu punya afinitas yang lebih tinggi terhadap oksigen. Jadi semakin mudah buat janin itu ngambil oksigen dari ibunya. Udah tadi di PG itu bikin hemoglobin ibu ngelepasin oksigen karena afinitasnya berkurang. Fetus juga punya hemoglobin yang dasarnya lebih erat gitu sama oksigen.
Itu. Dan perlu kalian ingat juga kalau hemoglobin dissociation curve itu semakin ke kiri, itu artinya semakin erat, semakin tinggi afinitas terhadap oksigennya, dan semakin ke kanan itu semakin rendah afinitas terhadap oksigen. Bedain aja warnanya kali ya. Itu. Ini tadi ini bahasan kemarin sebenarnya sistem kardiovaskuler. Oke, jadi pembahasan kita soal sistem pernafasan sampai di sini. Ada yang mau ditanyain dulu atau dibahas? Saya ada soal Kak buat di bawah sebentar saya kirim dulu gitu. Ya, boleh, boleh. Mungkin sambil supaya kalian ada istirahat juga, karena hari ini bahasannya lumayan banyak kan, jadi kita istirahatnya 5 menit aja mungkin ya. Oh ya, Kak, kenapa afinitas hemoglobin terhadap oksigen berkurang saat temperatur atau suhu tinggi? Jadi, suhu itu mempengaruhi, kalau nggak salah ya, suhu itu dia mempengaruhi kayak eh gak cuma tekanan parsial atau kemampuan oksigen untuk larut dalam suatu media. Kayak misalnya, tadi kan aku bahas tentang solubility juga kan. Nah, kalau misalnya oksigen, apa jadi ketika suhu itu berubah-ubah, maka solubility oksigen dalam suatu media itu bakal berubah juga. Dan dia bakal mengubah tekanan parsialnya kan. Nah, semakin tinggi suhu itu sebenarnya semakin mengurangi partial pressure dari oksigen setahu dalam suatu media. Jadi, maka dari itu dia jadinya menurunkan juga afinitas hemoglobin terhadap oksigen gitu. Hmm. Dan juga jadi ya intinya suhu itu mempengaruhi solubility oksigen dan maka dia mempengaruhi partial pressure dari oksigen itu dan juga jadinya mempengaruhi afinitas hemoglobin terhadap oksigen yang mana jadinya turun gitu. Dan juga selain itu kalau nggak salah suhu itu bisa mempengaruhi kayak struktur protein kan. Jadi dia bisa mengubah sedikit-sedikit struktur protein dari hemoglobin sehingga jadinya kayak bisa eh, jadinya lebih rendah gitu afinitas hemoglobin atau kayak lebih kecil, lebih apa ya, lebih lemah gitu kemampuan dia untuk mengikat oksigen. Lebih gitu. Udah dikirim ya soalnya. Bentar. Hmm. Oke. Kalau gitu mungkin sekarang kita break dulu sekitar 5 menit kali ya. Jadi jam berapa? 10.30, jam setengah 11 kita balik lagi dan bahas soal berikutnya. Cuma bahas soalnya mungkin juga aku nggak bisa terlalu detail karena ingat kita masih harus bahas sistem endokrin. Oke? Mungkin kalau ada yang eh, apa ya pertanyaan yang nggak kejawab atau kayak bingung-bingung, kita bisa bahas besok lagi. Atau aku bahas di grup WA atau kayak Japri atau gimana. Oke, oke. Istirahat dulu ya berarti ya. Breaknya mungkin udah dulu kali ya, kan 5 menit. Jadi kita lanjut lagi ya bahas soal dari yang dikasih sama harga di bentar ya, aku share screen dulu. Bentar. Share screen. Screen share screen. Kalau misalnya dia satu S dua dua S Oke, kelihatan kan ya di layar? Ada satu elektron bisa S, ada satu elektron dua S. Karena kamu ada sebagai nasinya. Oke, jadi sekarang kita mau bahas soal. Kita di sini dikasih 3 volume diagram atau diagram volume paru-paru orang normal, terus juga orang yang mengalami penyakit sistem pernapasan. Di sini ada
pada diagram B kita bisa lihat kalau untuk memahami diagram volume ini kita harus ingat-ingat diagram volume yang tadi yang biasa kita lihat dan juga kapasitas pernapasan pada orang-orang normal. Kita tahu kalau misalnya di sini tuh berarti kan karena dia pada jumlah yang konstan dan relatif kecil, dia itu tidal volume. Di sini itu karena ke atas itu artinya inhale atau bernapas, jadi ini tuh inspiratory reserve volume atau volume tambahan ketika kita kayak inspiratory atau kita narik nafas secara maksimal. Di bawah ini dia expiratory reserve volume. Nah, ini tuh ketika kita mengeluarkan udara dengan eksalasi maksimal. Otomatis di bawah ini karena apa yang naik turun tuh kan apa yang kita gunakan gitu dalam pernafasan. Jadi yang di bawah ini, volume yang ada di bawah, itu berarti kita bisa bilang kalau dia tuh residual volume atau dead space capacity. Karena kita nggak pakai. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya apa namanya pada orang B, dia sebenarnya kira-kira rasio kapasitasnya tuh apa ya? Maksudnya nggak begitu banyak berubah. Nggak begitu banyak berubah dibanding sama normal. Cuma dia ada shift ke bawah. Nah, shift ke bawah ini apa maksudnya? Shift ke bawah ini tuh berarti dia eh, ada jumlah kapasitas yang jadinya berkurang dan ada jumlah kapasitas yang jadinya bertambah gitu. Kita tahu kalau apa namanya di bawah garis ini itu ERV kan, itu expiratory reserve volume. Jadi kita tahu kalau ini tuh garis penapasan tidal gitu kira kapasitasnya. Terus di bawah sini tuh dia ERV. Nah, bentar. Oh, oke. Jadi gini, kita lihat kalau di sini apa namanya? Apa yang kita exhale di sini itu dia jadi lebih kecil kan? Dia lebih sedikit dibanding kalau orang normal. Nah, begitu juga pada expiratory rest reserve volume itu dia jadi lebih rendah kan daripada orang normal. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau pada orang B itu dia ada masalah pada exhaling secara keseluruhan. Gitu. Nah, kita keep dulu ini, kita pindah ke grafik yang B. Kita lihat di grafik B, yang pertama kita bisa notice itu dia nge-shift ke atas kan, diagram volumenya. Dia nge-shift ke atas itu berarti dia punya dead space capacity atau kayak daerah yang nggak ada garisnya yang besar banget. Atau residual volume yang besar banget. Nah, ingat kalau respiratory volume itu berhubungan sama udara yang disimpan di tenggorokan, bronki, dan bronkiolus. Artinya apa? Dia punya masalah di bagian bronki, tenggorokan, dan bronkiolus karena masalahnya pada residual capacity. Kita lihat sekarang pernyataannya. A. Orang C menderita penyakit paru restriktif. Ingat kalau penyakit paru restriktif itu dia masalahnya jelas-jelas bukan di bronki, bronkiolus, dan bronki. Dia bukan mengalami flow problem. Dia nggak mengalami masalah dengan residual capacity-nya. Nggak banyak mengalami. Pasti dia pakai masalah utamanya tuh bukan di situ. Jadi kita bisa bilang kalau salah. Nah, orang B menderita penyakit paru obstruktif. Sebaliknya kita lihat di orang B sebenarnya dia nggak ada, sebenarnya meskipun berubah, tapi kita nggak melihat masalah yang sebesar itu gitu, pada residual capacity-nya, pada dead space volume-nya, atau pada kayak trakea, bronki, dan bronchiolusnya. Jadi kita bisa bilang kalau sebenarnya bukan. Dia nggak mengalami penyakit paru obstruktif. Lihat pernyataan C. Dead space volume meningkat pada penyakit C. Kita lihat kalau tadi residual volume-nya meningkat. Artinya apa? Volume udara yang nggak dipakai pada pernafasan, artinya yang stuck di trakea, bronki, dan bronkiolus, itu meningkat. Ingat kalau udara yang stuck di trakea, bronki, dan bronkiolus itu dead space volume. Berarti benar. Berikutnya, orang B berkemungkinan mengalami kelumpuhan otot interkostal. Otot interkostal itu nama untuk otot yang ada di rusuk dan mengendalikan pernafasan. Gitu. Karena dia dirusuk dan dia bukan, dia berarti kalau masalahnya di otot interkostal, dia bermasalah pada flow-nya kan. Dia bermasalah pada aliran udara masuk ke dalam paru-paru. Dia bukan masalah pada kapasitas alveolus kan.
Nah, kita tahu kalau orang B kemungkinan besar bukan mengalami penyakit paru obstruktif. Berarti dia mengalami penyakit paru restriktif. Dia mengalami masalah pada apa namanya masuknya gas ke alveolus, kapasitas gas di alveolus gitu. Jadi jelas-jelas masalah pada otot itu nggak berpengaruh pada bukan nggak berpengaruh juga, tapi bukan jadi fokus masalah utama pada orang-orang dengan penyakit paru restriktif yang jelas-jelas dia terganggu pada alveolusnya. Jadi menurutku pernyataan D ini salah. Cukup jelas. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku lanjut ya ke soal berikutnya. Di sini kita dikasih, sebenarnya ini mirip-mirip juga sama diagram volume yang tadi, cuma dalam bentuk kayak diagram batang tuh. Di sini kita lihat kalau yang tengah ini diagram volume untuk diagram atau diagram kapasitas paru-paru pada orang normal. Terus ada juga A dan B. Nah, kita bisa langsung notice di sini kalau pada orang yang A itu dia punya residual volume yang tinggi banget. Artinya masalahnya di mana? Di bronki, trachea, dan bronchiolus. Dia punya flow problem. Masalahnya di dead space. Berarti kita bisa langsung bilang atau bisa langsung kayak merefer ini ke penyakit paru obstruktif kemungkinan besar. Sebaliknya orang B, kita lihat di sini kalau dia masalahnya sebenarnya bukan di residual volume-nya, tapi eh, kapasitasnya secara keseluruhan tuh menurun. Kita bisa bilang kalau dia tuh restriktif, kemungkinan besar penyakit parunya. Jadi, eh, ya kita bisa lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Pertama dia bilang, penjumlahan PV, ERV, dan IRV mencerminkan volume udara yang bisa dieksalasikan setelah inhalasi maksimal. Ini balik ke pemahaman kita soal diagram volume. Ingat kalau eh, apa namanya tadi IRV, PV dan ERV itu berarti vital lung capacity. Nah, kita tahu kalau IRV itu kaitannya sama inhalasi maksimal dan ERV itu kaitannya sama eksalasi maksimal. Jadi kita bisa bilang kalau yang ini benar. Kaitannya di sini tuh maksudnya kayak IRV itu dihasilkan dari inhalasi maksimal, ERV itu dihasilkan dari eksalasi maksimal. Jadi benar. Nah, eh, pernyataan B. Grafik A menggambarkan penyakit paru-paru obstruktif, sedangkan grafik B menggambarkan penyakit paru-paru restriktif. Ini juga benar. Seperti yang tadi aku bahas, kalau ada perubahan signifikan dalam residual volume, yang jadi makin besar, artinya makin banyak udara yang di daerah-daerah dead space volume, daerah-daerah udara mengalir, dan bukan daerah-daerah terjadi gas exchange. Jadi berarti di sini masalahnya ada di flow, di aliran udara. Berarti dia penyakit paru obstruktif. Dan pada penyakit paru restriktif ada pengurangan dari kapasitas secara keseluruhan. Dan dia pengaruhnya ada, dia disebabkan tuh akar masalahnya itu di alveolus. Karena dia nggak bisa kayak nggak bisa fleksibel biasanya, jadi dia nggak bisa memfasilitasi pertukaran gas seperti biasanya. Jadi lebih lambat itu pertukaran gasnya dan hasilnya kapasitas paru-paru yang lebih rendah secara keseluruhan. Gitu. Kalau pernyataan C, penyakit yang digambarkan oleh grafik A bisa disebabkan oleh reaksi alergi dan infeksi. Ingat kalau tadi aku sempat bahas juga sebuah tabel yang isinya tuh faktor-faktor yang bisa mengakibatkan bronkokonstriksi dan bronkodilatasi atau pelebaran dan penyempitan bronkus dan bronkiolus. Dan itu bakal berefek sama flow udara masuk ke dalam paru-paru kan. Jadi eh, karena dia mengefek atau dia kayak mempengaruhi aliran udara, dia masukkan flow problem kan, berarti eh, bisa kita bilang kalau apa namanya dia bisa mempengaruhi juga residual volume meskipun dia nggak banyak berpengaruh ke kapasitas lainnya. Jadi kita bisa bilang kalau dia benar. Nah, yang D katanya merokok mengakibatkan penyakit yang disebabkan oleh yang digambarkan oleh grafik B. Ingat kalau merokok itu bisa menghasilkan jaringan apa namanya fibrous scar tissue pada alveolus dan pada berbagai bagian pada paru-paru. Jadi dia bisa mengurangi fleksibilitas dari
alveolus itu sendiri gitu, karena dia kayak bikin luka gitu kan, jadi terpengaruh fleksibilitas alveolusnya. Dan karena itu pernyataan D benar, karena jadinya merokok bisa mengakibatkan penyakit paru atau gejala-gejala yang sama seperti yang ditunjukkan sama penyakit paru restriktif, yaitu yang ada di grafik B. Kurang lebih gitu. Mungkin karena kita mau pindah pembahasan juga, eh, kayaknya kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung ngomong di grup atau japri aku juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian malu atau gimana. Jadi aku bakal coba jawab dan coba bahas lagi. Oke, kita sekarang pindah pembahasan ke sistem endokrin. Bentar ya. Oke, udah ada belum ya di layar share screen-nya? Udah ada lah ya berarti kalau salah ini. Jadi pertama-tama kita bahas tentang apa itu hormon sebenarnya. Jadi hormon itu pada dasarnya adalah chemical signal atau sinyal-sinyal dalam bentuk zat-zat kimia yang disekresikan ke sistem peredaran dan peredaran darah khususnya dalam tubuh hewan-hewan untuk membawa sinyal-sinyal untuk sesuai dengan kebutuhan dari tubuh hewan tersebut gitu. Dan sinyal-sinyal kimia ini kita sebut dengan hormon. Hormon itu bisa menyebar pada seluruh bagian tubuh sebenarnya. Jadi eh, yang benar-benar menghasilkan fungsi-fungsi yang berbeda itu sel reseptor pada sel-sel target, bukan hormon itu sendiri. Jadi hormon itu bisa menghasilkan sinyal-sinyal yang berbeda-beda dan yang menentukan apa namanya fungsi atau sinyal apa yang dihasilkan sama hormon ini itu sel targetnya, reseptor pada sel target. Nah, hal-hal kayak metamorfosis serangga itu diregulasi sama hormon juga. Jadi ada sebenarnya dua sistem yang mengkoordinasi komunikasi melalui hormon. Pertama itu ada sistem endokrin dan kedua itu sistem saraf. Sistem endokrin itu yang sistem yang mensekresikan hormon yang kita akan fokuskan di sini. Dan hormon itu sifatnya lambat koordinasinya, tapi dia bisa apa namanya menghasilkan efek yang bertahan untuk lebih lama. Dan responnya itu contohnya kayak reproduksi, perkembangan, metabolisme dan pertumbuhan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau nervous system sendiri atau sistem saraf sendiri itu dia membawa apa namanya sinyal-sinyal komunikasi yang lebih cepat, jauh lebih cepat. Karena sinyal sistem saraf itu elektrik sifatnya, electrical signals. Dan sinyal ini dibawa along atau melalui sel-sel yang udah memang apa ya kayak terspesialisasi gitu loh. Dan disebut dengan neuron atau saraf-saraf kita.
Jadi kalau hormon itu dia dibawa melalui darah, melalui circulatory system, makanya dia lambat. Kalau misalnya nervous system itu dia cepet banget karena dia memang melalui sel-sel yang dibuat untuk membawa sinyal elektrik gitu. Nah, seperti yang tadi aku bilang, chemical signals itu, si hormon-hormon ini itu bakal terikat ke reseptor protein pada sel-sel target. Dan cuma sel-sel target, cuma sel-sel dengan reseptor yang memang apa ya udah specialized gitu yang bisa respon ke sinyal-sinyal ini. Jadi nggak sembarang reseptor yang bisa respon. Nah, eh, sinyal-sinyal yang disekresikan itu nggak cuma hormon sebenarnya, tapi juga ada local regulators yang emang dia cuma kalau hormon itu bisa dibawa jauh. Kalau local regulators itu emang cuma di jarak dekat aja, cuma di daerah lokal aja. Dan juga ada neurotransmitters yang dia diproduksi sama eh, apa namanya neuron dan neurohormon. Juga ada feromon. Oh ya, sama kalau misalnya kalian bingung antara bedanya apa bedanya masing-masing chemical signals ini, tadinya mungkin aku nggak mau bahas, cuma mungkin penting juga untuk kalian tahu beda-bedanya. Kalau hormon itu dia bisa disekresikan sama kelenjar tertentu. Kalau local regulators itu tadi dari jaraknya, dia lokal. Kalau neurotransmitters itu dia, eh, oh ya kalau hormon itu kan dia jarak jauh ya. Kalau misalnya neurotransmitter itu dia disekresikan sama sama neuron dan dia bertindak short distance saja untuk membawa electrical signal. Kalau kalian misalnya ingat menghasilkan action potential itu lewat neurotransmitter kan. Nah, kalau misalnya neurohormones itu dia seperti hormon, dia long distance juga dan slower acting atau dia berefek cukup lama, tapi dia dihasilkan sama neuron. Kalau feromon sebenarnya dia mirip-mirip banget sama hormon karena dia dihasilkan sama kelenjar tertentu dan dia bertindak long distance. Tapi yang benar-benar membedakan feromon sama chemical-chemical yang lain itu dia menghasilkan efek di luar tubuh. Sedangkan yang lain ini semua acting inside the body atau di dalam. Oke, berikutnya endocrine signals atau hormon itu diskresikan ke extracellular fluid atau cairan-cairan di luar sel. Dan dia dibawa melalui bloodstream, melalui sistem sirkulasi, sistem peredaran. Kelenjar-kelenjar endokrin itu nggak punya duct, atau mereka langsung mensekresikan ke luar gitu. Jadi dia nggak punya saluran. Kalau misalnya kayak kelenjar eksokrin, itu punya saluran. Karena dia ngesekresiinnya nggak langsung ke sistem peredaran, nggak langsung ke cairan yang mengelilingi mereka. Gitu. Jadi mereka eh, mensekresikannya tuh ke daerah-daerah yang khusus gitu. Seperti misalnya kelenjar air mata. Hormon itu bisa memediat atau menghasilkan respons untuk stimulus lingkungan misalnya dan untuk misalnya kayak contoh efeknya untuk meregulasi pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi. Jadi ingat kalau tadi kelenjar endokrin itu nggak punya saluran dan dia mensekresi hormon. Kalau eksokrin itu dia mensekresi melalui saluran dan biasanya dia mensekresi zat-zat yang kayak bermacam-macam. Jadi misalnya kayak enzim itu juga zat-zat eksokrin. Nah, komunikasi intraseluler itu bisa dilakukan dengan berbagai eh, jalur gitu, berbagai cara. Pertama tuh ada sinyal endokrin atau yang biasanya ketika apa? Ketika eh, chemical signal tadi atau zat-zat kimiawi yang disekresikan itu dialirkan melalui darah. Kedua ada paracrine signaling, di mana sinyal-sinyal kimiawi itu tadi dialirkan melalui melalui cairan ekstraseluler selain darah.
Terus ketiga ada autocrine signaling, yaitu pada dasarnya dia tuh paracrine signaling, tapi dia bertindak pada dirinya sendiri. Gitu. Terus keempat ada synaptic signaling, di mana sinyal-sinyal kimiawi atau chemical signal itu disekresikan dari neuron biasanya, dan dia tuh disalurkan melalui sinaps, melalui jarak antara neuron dan sel yang merespon. Terus terakhir ada neuroendocrine signaling, yaitu di mana zat-zat kimiawi itu disekresikan sama neuron atau neurosecretory cell atau sel neuron yang sudah beradaptasi untuk mensekresikan zat-zat kimia melalui sistem peredaran. Local regulators itu adalah sinyal-sinyal kimiawi yang cuma bertindak atau cuma dibawa dalam jarak yang sangat dekat melalui difusi. Biasanya meregulate tekanan darah, fungsi sistem saraf, dan juga reproduksi. Nah, local regulators itu tadi yang melakukan paracrine signal atau autocrine signal. Beda sama tadi endocrine signal yang dilakukan sama hormon. Neuron itu dia melakukan kontak dengan sel-sel target melalui sinaps. Dan biasanya di sinaps ini tuh tempat disekresikannya neurotransmitter yang berdifusi dalam jarak yang sangat dekat biasanya ke sel-sel target, reseptor sel-sel target. Dan biasanya ada peran dalam sensation, memori, kognisi, dan juga pergerakan. Kalau neurohormon itu adalah jenis hormon yang dihasilkan dari neuron di otak dan dia berdifusi melalui peredaran darah. Jadi dia itu memediasi atau melakukan komunikasi neuroendokrin. Kalau ini tadi synaptic communication. Tuh, ini sinapsis apa? Ini tadi yang dilakukan sama neurotransmitter. Kalau ini neurohormon. Nah, berikutnya ada feromon. Feromon itu chemical signal yang dikeluarkan sama tubuh dan digunakan untuk berkomunikasi dengan individual lain. Jadi dia, sekali lagi, dia tuh efeknya keluar tubuh, bukan di dalam tubuh. Hormon itu ada 3 jenis. Pertama ada 3 jenis berdasarkan penyusunnya. Karena dia kan zat kimia. Pertama itu polipeptida, yaitu protein dan peptida. Jadi kumpulan asam amino yang diikat ikatan peptida dan cukup panjang. Terus ada amines atau asam amino yang kayak biasanya cuma satu atau cuma sangat sedikit atau hasil modifikasi dari asam amino. Dan terakhir itu ada steroid hormones atau hormon steroid. Nah, hormon steroid ini sifatnya lipid soluble. Dia bisa larut di lemak. Nah, sedangkan hormon-hormon polypeptides dan amines itu water soluble. Atau dia larut di air. Nah, hormon-hormon yang larut di lemak itu bisa lewat dengan mudah melalui cell membranes. Kenapa? Karena kalian harus ingat kalau cell membranes itu phospholipid bilayer. Dia punya banyak komponen lemak di situ, sehingga hormon-hormon steroid itu bisa lewat dengan mudah banget, bisa nembus gitu kasarnya melalui sel membrane, melalui phospholipid bilayer ini. Kalau hormon-hormon yang water soluble atau yang larut di air seperti polipeptida sama amines itu nggak bisa dengan mudah melewati membran sel. Kenapa? Karena sekali lagi mereka itu komponennya lipid, kan, phospholipid bilayer sel membrane itu. Jadi yang larutnya di air susah otomatis dia larut di lipid. Ingat kalau phospholipid bilayer itu punya bagian yang hidrofobik atau dia nggak suka air. Tuh, dan itu komponen itu cukup besar. Solubility atau kemampuan hormon bisa larut di suatu media itu berkorelasi sama lokasi reseptor di dalam atau di luar target sel. Apa maksudnya? Jadi hormon apa namanya? Kemampuan hormon untuk larut di lemak atau di dalam air itu juga menentukan reseptor mereka itu ada di dalam sel atau di permukaan sel. Ini contoh hormon yang merupakan polipeptida, yaitu insulin. Kalau hormon steroid itu contohnya kortisol. Nah, juga ada hormon amine sebenarnya yang lipid soluble atau larut di dalam lemak
yaitu thyroxine. Dia ini kasus khusus. Jadi umumnya hormon amine itu tetap water soluble, tapi misalnya epinefrin. Tapi thyroxine ini dia kasus khusus. Dia hormon yang berupa amine, tapi dia lipid soluble. Gitu. Jadi anggap thyroxine itu sebagai hormon yang seperti steroid. Anggap thyroxine itu hormon steroid, meskipun dia berupa amine. Selain lokasi reseptor dan kelarutan mereka, lipid soluble dan water soluble hormon itu berbeda juga dalam cara mereka ditransport ke seluruh tubuh. Jadi hormon-hormon yang water soluble atau larut dalam air itu disekresikan melalui exocytosis, melalui vesikel. Dan mereka, karena mereka larut di air, mereka bisa dengan mudah jalan-jalan gitu ditransport melalui aliran darah. Dan mereka bertindak pada reseptor pada permukaan sel. Kalau hormon-hormon yang lipid soluble itu mereka berdifusi melalui sel fosfolipid melalui membran sel dan juga mereka ditransport melalui transport protein. Karena ingat mereka nggak larut di air, mereka nggak bisa dengan mudah jalan-jalan di dalam darah. Mereka harus terbang ke transport protein. Tapi mereka bisa dengan mudah diffuse ke plasma membrane dari target cells. Nah, signaling itu adalah apa ya, kayak pathway atau proses dihasilkannya signal dan bertindaknya signal sebagai respons terhadap hormon. Jadi signaling dari hormon-hormon ini itu melibatkan 3 komponen utama. Pertama tuh ada signal reception, transduction, signal response. Jadi reception itu penerimaan signalnya, transduction itu gimana signal itu kayak dibawa, dan respon itu apa namanya, respon yang dihasilkan terhadap sinyal tersebut. Nah, contoh respons yang bisa dihasilkan tuh kayak misalnya respon-respon tertentu dalam sitoplasma atau pada sel tersebut, aktivasi enzim, dan juga perubahan ekspresi gen. Ini kalian bisa lihat gimana water soluble hormone itu bisa dengan bebas berjalan-jalan dalam bloodstream dan juga terikat pada reseptor di luar sel atau di permukaan sel. Kalau misalnya hormon-hormon yang fat soluble atau larut dalam lemak, mereka harus dibawa melalui transport protein dan bisa berdifusi ke dalam dengan mudah. Dan mereka punya reseptor di dalam nukleus. Sebenarnya ada juga Jadi respon yang dihasilkan melalui water soluble hormone itu biasanya ada 2 jenis. Pertama tuh ada respon yang terjadi di sitoplasma atau langsung di sitoplasma, atau respon yang dihasilkan melalui gene regulation, di mana nanti binding atau terikatnya si reseptor terhadap hormon ini tuh menghasilkan respon dalam nukleus, dari nukleus, jadi nggak di sitoplasma. Terus baru dia ke respon, baru dia menghasilkan efek pada sitoplasma. Begitu juga ada respon-respon yang dihasilkan sama lipid soluble hormone, di mana dia mengaruhnya itu biasanya gene regulation, cuma lewat gene regulation. Jadi nggak bisa langsung cytoplasmic response. Contohnya tuh ada pathway untuk hormon yang water soluble, yaitu hormon epinefrin. Dia banyak efeknya dalam menghasilkan respons tubuh terhadap stres. Epinefrin itu mereka bind atau terikat terhadap reseptor yang ada di plasma membran, pada sel membran dari sel-sel di liver. Dan mereka men-trigger dihasilkannya sesuatu yang disebut dengan messenger molecules untuk mengaktifkan enzim-enzim tertentu yang hasilnya itu dilepaskannya glukosa ke aliran darah. Nah, ini kalian bisa lihat di sini kalau epinefrin itu terikat ke sesuatu yang disebut dengan G-protein coupled receptor. Jadi ini tuh reseptor yang terikat sama sejenis protein yang namanya G-protein. G-protein ini begitu epinefrin terikat ke reseptor bakal lepas. Dia bakal jadi G-protein itu juga terikat sama GDP. Ketika ada epinefrin, GDP ini bakal menjadi GTP, dan dia bakal mempengaruhi sebuah enzim yang namanya adenylyl cyclase. Adenylyl cyclase ini bakal menggunakan ATP untuk menghasilkan
second messenger molecule tadi, namanya si AMP, memengaruhi protein kinase A. Yang hasilnya adalah dihentikannya sintesis glikogen dan dipercepatnya breakdown dari glycogen sehingga menaikkan glukos. Kalau misalnya respons terhadap hormon yang larut dalam lemak itu biasanya perubahan pada ekspresi gen. Seperti misalnya respons terhadap steroid, hormon tiroid seperti tadi thyroxine, dan juga bentuk hormonal dari vitamin D. Dan mereka bakal terikat ke reseptor protein di sitoplasma atau nukleus. Protein reseptor kompleks ini nanti dia bakal bertindak sebagai transcription factors dan bakal masuk ke nukleus untuk mempengaruhi transkripsi dari gen-gen. Nah, bisa lihat di sini. Dan hasilnya adalah dihasilkannya mRNA dari DNA yang nantinya akan dikonvert menjadi protein melalui translasi pada sitoplasma. Ini tadi cytoplasmic response dan ini apa yang benar-benar dilakukan sama hormon tersebut. Nah, hormon yang sama itu bisa menghasilkan respon yang berbeda tergantung sama target sel-nya. Jadi seperti yang tadi aku bilang, efek hormon itu sebenarnya tergantung sama sel targetnya. Yaitu tergantung sama reseptornya, sama transduction pathway-nya, sama protein yang apa namanya digunakan untuk menghasilkan respons tersebut. Dan juga satu hormon yang sama juga bisa menghasilkan respon yang berbeda tergantung sama spesies. Tadi lihat di sini gimana epinefrin satu hormon itu bisa menghasilkan respons-respons yang berbeda tergantung sama selnya. Sama tuh kalau misalnya di sel liver itu tadi jadi jadi menghasilkan glukosa di liver cell. Kalau di skeletal muscle dia bisa menghasilkan arterial dilatation atau pelebaran pembuluh darah. Kalau misalnya di apa namanya pembuluh pada organ-organ seperti misalnya small intestine atau usus kecil, epinefrin justru menghasilkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Metamorfosis pada amfibi juga dipengaruhi sama hormon-hormon tertentu. Ini nggak apa-apa, aku lebih, maksudnya kelasnya nggak berhenti di jam 11. Kan nggak apa-apa. Atau mau sampai sini dulu? Nggak apa, Kak. Nggak apa-apa. Oke, bentar ya, aku lihat dulu berapa slide lagi. Hmm, ini masih cukup banyak. Jadi kayaknya masih harus dilanjut besok di awal-awal sih tetap. Tapi kalau nggak takutnya kelamaan. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Sekarang ya. Jadi dalam signaling paracrine, zat-zat kimia yang non hormonal atau bukan termasuk hormon itu yang disebut local regulators itu dia menghasilkan eh, respon pada sel-sel target yang jarak itu dekat. Contoh local regulators itu ada cytokines kayak atau dalam sistem imun dan juga growth factors. Juga ada nitric oxide yang mempengaruhi apa tadi namanya sistem kardiovaskuler dan juga prostaglandin yang membantu regulasi agregasi dari kuping darah yang termasuk dalam pathway pembentukan pathway pembekuan darah. Nah, ini ada beberapa organ endokrin yang banyak berperan di tubuh manusia. Selain itu juga ada mekanisme namanya negative feedback dan antagonistic hormone pairs yang bisa menekan efek dari hormon-hormon tertentu. Negative feedback itu ketika respon itu bisa menekan reproduksi hormon, jadi respon organ bisa menekan produksi hormon. Dan antagonistik hormon itu ketika hormon lain bisa menekan produksi dari hormon dari suatu hormon. Jadi ingat kalau hormon itu dirilis dari endocrine cell menuju bloodstream dan mereka berinteraksi sama reseptor atau sel target untuk menghasilkan sebuah respons. Tuh. Ini contoh pathway endokrin yang sederhana. Ketika misalnya tubuh kita mendapat suatu stimulus, misalnya pH yang rendah di duodenum, terus nanti ada endokrin
ada sejenis endocrine cell yang specialized di organ tersebut biasanya yang mensekresikan suatu zat yang di sini merupakan hormon. Contohnya T cells di duodenum yang sekretin sebagai respons terhadap pH yang rendah itu. Karena dia hormon, maka sekretin ini dia disekresikan ke blood vessel atau pembuluh darah yang menghasilkan respons pada target cells atau pada sel yang memang dia mau menghasilkan efek yang diinginkan, yaitu di sini pankreas. Pankreas ini responsnya adalah bicarbonate release atau sekresi dari bikarbonat. Nah, perlu diperhatiin di sini ada sebuah contoh dari negative feedback, yaitu ketika bicarbonate sudah dilepaskan ke duodenum, maka tubuh kita akan mendeteksi itu dan menghentikan atau mengurangi sekresi dari sekretin. Itu yang dimaksud dengan negative feedback. Jadi respons ini menghentikan sekresi. Jadi kebalikan dari stimulus itu ketika terjadi negatif feedback. Seperti yang tadi aku bilang, negatif feedback itu menghentikan respon dengan mengurangi stimulus. Gitu. Negatif feedback itu ya dia krusial banget atau dia berperan banget dalam homeostasis. Nah, kalau contoh berikutnya ada insulin dan glukagon, di mana mereka berdua itu antagonistic hormones yang memaintain homeostasis dari glukosa. Pankreas itu punya endocrine cells pada daerah-daerah yang disebut dengan pulau Langerhans, dengan alpha cells yang memproduksi glukagon dan beta cell yang memproduksi insulin. Kita bisa lihat di sini pathway-nya. Saya lihat kalau insulin itu bisa berperan pada, pertama ada stimulus di mana kadar gula darah itu naik, dan dia mempengaruhi produksi insulin pada pankreas, khususnya pada beta cells. Karena itu, sel-sel tubuh jadi meningkatkan glucose uptake. Dan sel-sel liver, khususnya, menyimpan glukos sebagai glikogen. Glukosa dalam darah akhirnya jadi menurun karena banyak uptake itu tadi, seperti yang aku sempat bahas pas kita bahas soal kebetulan. Nah, hasilnya adalah homeostasis atau jadinya kadar gula darah yang pada level normal. Homeostasis ini akhirnya menghentikan dari stimulus itu sendiri. Sebaliknya kalau misalnya kadar gula darah itu rendah, dia bakal menstimulasi alpha cells dari pulau Langerhans di pankreas sehingga menghasilkan glukagon dan membreakdown atau menghancurkan glikogen pada liver cells dan melepaskan glukosa. Sehingga akhirnya kadar gula darah naik dan homeostasis atau kadar gula darah normal tetap terjaga. Jadi cara-cara insulin tadi nge-maintain homeostasis ada dengan menaikkan uptake glukosa, mengurangi glycogen breakdown, tadi sorry aku salah ngomong, dia mengurangi glycogen breakdown di liver, dan juga meningkatkan storage atau penyimpanan lemak. Gitu. Kalau misalnya glukagon, itu dia menstimulasi dihancurkannya glikogen jadi glukosa di liver, dan dia menstimulasi breakdown atau dihancurkannya lemak dan protein menjadi glukosa. Tuh. Dan ini tujuannya untuk menaikkan kadar gula darah. Diabetes mellitus itu sendiri, jadi diabetes mellitus itu sendiri adalah salah satu penyakit endokrin pada sistem endokrin yang disebabkan oleh kurangan insulin atau berkurangnya respon terhadap insulin di target tissues atau di sel-sel target. Dan biasanya tuh salah satu marker atau salah satu gejala paling khas dari diabetes mellitus adalah naiknya kadar gula darah. Diabetes mellitus sendiri tuh ada dua tipe. Ada tipe 1 yaitu insulin dependent, dan itu dia tuh lebih ke masalah autoimun gitu, gimana sistem imun itu menghancurkan sel-sel beta pada pankreas, jadi dia nggak bisa memproduksi insulin. Kalau misalnya diabetes tipe 2 itu nggak insulin dependent, di mana dia tuh terjadi kekurangan insulin tuh, atau berkurangnya respon target sel terhadap perubahan terhadap insulin itu sendiri karena perubahan pada reseptor insulin. Jadi sistem endokrin sama nervous system sama-sama berperan untuk meregulasi fisiologi hewan-hewan. Pada serangga biasanya molting atau kayak istilahnya ganti cangkang
ganti lapisan cangkang, dan perkembangan itu dikendalikan, diregulasi sama kombinasi hormon-hormon tertentu. Ada hormon namanya ecdison yang disekresi sama kelenjar protoraksik, dan juga apa namanya sorry, ada hormon di otak yang menstimulasi dikeluarkannya, disekresikannya ecdison dari prothoracic glands, dan juga ada hormon juvenil yang dia menaikkan retensi atau apa namanya, mempertahankan karakteristik larva, karakteristik eh, apa namanya, fase larva dari suatu serangga. Ecdison itu sendiri tuh dia menaikkan molting, menaikkan eh, tadi pergantian cangkang itu tadi, selama ada juvenile hormone, dan juga dia apa namanya, mendorong terjadinya development ketika nggak ada juvenile hormone. Oh, development of adult characteristic khususnya, sorry. Sini bisa dilihat pathway-nya. Jadi di sini apa namanya, juvenile hormone ketika ada ison itu dia bisa mempertahankan karakteristik larvalnya, karakteristik eh, serangga sebagai sebuah sebagai fase larva. Tapi ketika semakin berkurang juvenile hormone, bison jadi bisa makin mengembangkan karakteristik serangga dewasa tuh. Dan akibatnya jadi bisa menjalankan metamorfosis gitu si serangga. Ini sebenarnya nggak bisa kita bilang juga sebagai komunikasi antagonistik antar hormon, karena mereka sebenarnya nggak saling menahan. Cuma juvenile hormon ini aja yang kayaknya apa, kayak menahan fungsi eh, mengembangkan karakteristik dewasa pada epis. Oke, jadi hipotalamus itu adalah bagian dari otak kita yang menerima informasi dari sistem saraf, dan dia menginisiasi respons melalui sistem endokrin. Di hipotalamus tuh ada kelenjar pituitari yang dibagi dua, jadi kelenjar posterior pituitari dan anterior pituitari. Kelenjar posterior pituitari itu sendiri dia menyimpan dan mensekresikan hormon yang dibuat di hipotalamus. Sedangkan anterior pituitary itu dia membuat sendiri dan mensekresikan sendiri hormon tersebut. Cuma under regulation of the hypothalamus, atau dia masih diregulasi hipotalamus. Ini ada anatomi dari kelenjar pituitary dan hipotalamus. Di sini ada jenis-jenis hormon yang disekresikan sama beberapa kelenjar-kelenjar endokrin utama di tubuh manusia. Nanti kalau ada aku bakal kirim slide-nya, termasuk juga sama materi-materi hari-hari sebelumnya. Jadi kita nggak akan bahas terlalu detail di sini. Ada contoh-contoh tertentu dari hormon-hormon posterior pituitary. Contohnya yaitu oksitosin yang dia menstimulasi kontraksi dari uterus dan disekresikannya air susu. Stimulusnya sendiri itu ketika bayi apa namanya, menyusui gitu pada ibu. Yang ini bakal menstimulasi hipotalamus supaya mengeluarkan oksitosin yang bakal further stimulates atau makin memperbanyak sekresi dari uh, apa namanya, kelenjar susu. Jadi dia memperbanyak responsnya gitu. Jadi apa namanya, stimulusnya memperbanyak respon, dan respon itu sendiri memperkuat rilis dari hormon. Dan ini yang disebut dengan positive feedback. Ingat tadi gimana negatif feedback itu responnya justru menekan stimulus. Tapi kalau ini stimulus dan respon itu saling mendorong. Gitu. Kedua ada antidiuretic hormone atau ADH, yang dimana dia meningkatkan reabsorpsi air di bagian tertentu pada ginjal. Jadi contoh apa namanya, pathway bekerjanya hormon oksitosin. Kedua ada anterior pituitary hormones, ada contoh-contoh tertentu dari hormon anterior pituitary, di mana produksi hormonnya itu dikontrol sama
apa namanya, hormon-hormon tertentu dari hipotalamus. Jadi tadi kan aku tadi bilang kalau anterior pituitary itu bisa menghasilkan dan mensekresikan hormonnya sendiri dengan regulasi dari hipotalamus. Nah, bentuk regulasinya itu adalah hormon, dengan hormon itu sendiri. Kayak hormon-hormon yang dibuat sama hipotalamus. Contohnya tuh thyrotropic release hormone atau TRH yang menstimulasi sekresi thyroid stimulating hormone dari anterior pituitary. Jadi hormon bisa menstimulasi hormon lain seperti yang tadi kita lihat dalam hipotalamus dan anterior pituitary. Dan hormon cascade pathways atau hormon yang menstimulasi hormon ini biasanya punya negatif feedback. Jadi kayak tadi misalnya TRH yang menstimulasi sekresi TSH, ketika TSH ini banyak, dia bakal mengurangi sekresi dari TRH melalui negatif feedback. Jadi ada beberapa hormon yang masuk dalam kategori tropic hormones yang meregulasi fungsi dari sel-sel endokrin atau kelenjar-kelenjar. 4 hormon tropik adalah diantaranya thyroid stimulating hormones atau TSH, follicle stimulating hormones atau FSH, luteinizing hormones atau LH, dan adrenocorticotropic hormones. Jadi ini hormon-hormon yang disekresikan sama khususnya anterior pituitary, dan dia meregulasi kelenjar-kelenjar lain itu di bawahnya istilahnya. Kalau non-tropik hormones yang diproduksi sama anterior pituitary atau dia nggak meregulasi kelenjar endokrin lain, tapi langsung respons dari sel-sel tubuh, yaitu prolaktin dan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Prolaktin itu menstimulasi laktasi pada hewan, tapi juga banyak efek-efek lainnya pada vertebrata lain. Karena ingat, hormon bisa punya respon yang berbeda-beda tergantung spesies. Kalau MSH itu mengaruhi pigmentasi kulit pada beberapa vertebrata dan metabolisme lemak pada mamalia. Oke, kayaknya karena di sini juga udah cukup malam sebenarnya. Nah, kita punya perbedaan waktu sekitar 11 jam. Dan kayaknya berikutnya ini lebih masuk lebih dalam soal hormon. Jadi kayaknya ini waktu yang tepat untuk eh, kita berhenti pembahasan endokrin untuk hari ini. Ya, stop share dulu. Nanti kalau misalnya kalian misalnya ada pertanyaan atau hal yang mau diperjelas lagi, kan tadi aku tahu tadi jelasinnya cukup speedrun ya, apalagi yang soal sistem endokrin. Jadi feel free buat ngomong di grup atau japri aja kalau misalnya kalian mau. Jadi kita bisa sama-sama diskusi dan cari bareng-bareng. Kalau emang kita sama-sama nggak dapat jawaban. Makasih buat kelas hari ini. Masih Sama- Kak. Sama-sama.